Negara dan warga negara adalah dua entitas yang terkait dan berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang interaksi dan dinamika antar negara dan warga negara dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para ahli, pengambilan kebijakan, dan masyarakat umum dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat modern. Di sisi lain, warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara. Warga negara memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu terhadap negara tempat mereka tinggal. Aristoteles mendefinisikan negara sebagai kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan. Karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Sedangkan warga negara, menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara. Aristoteles juga menekankan tentang hubungan negara dan warga negara sebagai partner untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kebaikan bersama. Negara haruslah menjadi sarana perwujudan hidup baik setiap elemen masyarakat. Dalam perwujudan, warga negara tidaklah menjadi elemen masyarakat yang hanya mengembangkan sikap individualitas, tapi harus menjadi partner negara yang sungguh-sungguh menciptakan kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Dalam perwujudan ini, manusia selalu membutuhkan sesamanya untuk saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, manusia menjadi aktor utama dalam mewujudkan kebaikan tertinggi dalam negara. Antar negara adalah sebuah interaksi antar negara yang terus berkesinambungan. Menurut G.J. Buhari, hubungan antar negara adalah sebuah studi yang mempelajari tentang interaksi antar negara di dunia yang berdaulat. Hubungan antar negara atau hubungan internasional sendiri bertujuan untuk mempercepat suatu perkembangan di sebuah negara di dalam berbagai bidang. Lansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan beberapa kegiatan hubungan antar negara, yaitu pertama G40, yang kedua PBB atau United Nations, ketiga World Trade Organization atau WTO, yang keempat Food and Agricultural Organization atau FAO, dan yang terakhir World Health Organization atau WHO. Beberapa alasan mengapa setiap negara harus menjalin hubungan antar negara, yaitu menjaga perdamaian dunia, memenuhi kebutuhan ekonomi, mengurus imigrasi, dan mengatasi masalah global dan kemajuan dunia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat martabatnya dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam undang-undang negara. Peranan negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum, dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia di antaranya, pertama, hak asasi manusia secara umum, yang kedua, hak asasi manusia secara sosial, yang ketiga, hak asasi manusia secara politik, dan yang keempat, hak asasi manusia secara hukum. Adapun hak asasi manusia secara umum diantaranya adalah hak asasi untuk tidak disiksa dan dipaksa. Dan yang ketiga, hak asasi manusia secara politik adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam satu pemilihan dan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
Dan yang keempat, hak asasi manusia secara hukum yaitu hak atas rasa aman dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Hak warga negara adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampas-nya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, pengadilan hukum, dan lain sebagainya. Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak dan pantas untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak berada dalam kandungan. Adapun hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dinyatakan hak warga negara, salah satunya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Yang ketiga, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Dan yang kelima, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Itu adalah salah satu hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945.